Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu dan kami sungguh Tuhan berterima kasih kepada Engkau yang sudah menjaga dalam peristirahatan kami. Dan pada pagi hari ini kami kembali belajar merenungkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, kami bertumbuh, berakar, sehingga kami bisa berbuah Tuhan, baik dalam kehidupan kami dan dalam pelayanan kami. Engkaulah penolong kami yang ajaib Tuhan. Ada penyertaan perlindungan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab Kejadian 24 ayat 1 sampai 67, tetapi saya akan membaca ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepadaku. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Puji Tuhan. Kalau kita melihat perikopnya, maka perikopnya berjudul Ribka dipinang bagi Ishak. Tetapi saya akan memberikan tema pada pagi hari ini, yaitu Tuhan berada di balik kesuksesan manusia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang saya baca tadi adalah ucapan Abraham yang disampaikan kepada seorang hambanya. Alkitab tidak menulis siapa nama hambanya, tetapi hanya hambanya. Puji Tuhan. Di dalam Kejadian 24 memperlihatkan cerita di mana Abraham menyuruh hambanya untuk mencarikan istri bagi Ishak. Abraham memberi peringatan kepada hambanya, yaitu untuk mengambil seorang perempuan dari sanak saudaranya di Haran. Nah, dalam kisah ini ditunjukkan bahwa satu-satunya petunjuk yang diberikan kepada hamba tersebut adalah perempuan tersebut tinggal di daerah Haran dan merupakan keturunan Nahor. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, petunjuk ini memperlihatkan kendala dari misi hamba ini, yaitu keterbatasan informasi. Hamba Abraham tidak mengenal sanak saudara Abraham yang berada di Haran. Keterbatasan informasi yang ada tidak serta-merta menahan gerak langkah hamba Abraham tersebut. Dengan bermodalkan keyakinan dan doa restu yang Abraham berikan, yaitu bahwa Allah yang akan membuat misinya berhasil. Dalam ayat yang ke-7, lalu hamba Abraham pun pergi. Nah, doa inilah yang sangat berguna bagi perjalanan hamba itu, di mana doa tersebut bukannya perkataan yang asal diucapkan, atau doa itu bukan asal kita berkata-kata, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyertaan Allah adalah hal yang dapat dibuktikan dan bukan suatu asumsi atau sugesti belaka. Hal ini yang dialami langsung oleh hamba Abraham itu. Hamba itu mendapati kesulitan ketika ia telah sampai di kota Nahor, karena ia menemukan banyak perempuan yang mengambil air ke sumur, sedangkan hamba Abraham sendiri harus mengambil perempuan dari sanak saudara Abraham. Hal ini seumpama mencari jarum dari antara tumpukan jerami, di mana misi yang sedang dijalankan ini tidak semudah yang dipikirkan oleh hamba Abraham. Tetapi hamba itu pun tidak memiliki jalan lain selain berseru kepada Tuhan. Dan itulah Tuhan. Tuhan selalu menolongnya. Semua doa yang ia panjatkan, Tuhan dengar. Seorang gadis memberikan ia dan unta-untanya minum. Unta-unta hamba Abraham. Dan ia adalah
keluarga sanak saudara Abraham. Ya, ternyata gadis itu adalah sanak saudara dari Abraham. Dengan demikian maka misi hamba itu pun berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Kejadian menampilkan kesuksesan hamba Abraham dalam mencarikan istri bagi Ishak. Sekalipun hampir mustahil bagi hamba itu untuk melakukan perintah Abraham, dan bahkan di akhir dikatakan bahwa Ishak mengawini Ribka dalam ayat yang ke-67. Kejadian 24 menanamkan suatu nilai yang penting terhadap kita, yaitu bahwa kesuksesan hamba Abraham yang dapat dilihat tidaklah lepas dari penyertaan Tuhan yang berada di baliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini tidak menampilkan bahwa Tuhan ikut campur. Maksud saya ikut campur langsung. Tetapi keberhasilan hamba Abraham adalah bukti penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesuksesan hamba Abraham memberikan suatu gambaran umum bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Keberhasilan dan pencapaian manusia tidak pernah lepas dari keputusan dan kebijakan Allah. Oleh karena itulah, keberhasilan yang diperoleh manusia harus dipandang sebagai campur tangan Allah dan bukan hasil pencapaian manusia semata-mata. Dengan mempertahankan perspektif ini, maka manusia akan menyadari bahwa kemampuannya itu terbatas. Tetapi ketika menghadapi situasi-situasi yang mustahil, maksud saya, dan ia senantiasa memerlukan Tuhan sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana hamba Abraham mencapai kesuksesan, yaitu dalam tugasnya untuk mencarikan istri. Putra dari Abraham ini berhasil. Hamba Abraham menyadari bahwa Tuhanlah yang berada di balik kesuksesannya. Sehingga ia tidak menyombongkan diri, melainkan ia memuji Allah. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan hamba Abraham, "Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih dan setianya dari Tuanku itu." Serta ayat ke-52. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Hamba Abraham ini menyadari bahwa kalau dia hanya mengandalkan pikirannya saja, pengetahuannya saja itu terbatas. Tetapi waktu dia berdoa, lalu Tuhan secara tidak langsung turut campur tangan. Maksud saya tidak langsung Tuhan hadir gitu ya, mengutus malaikatnya. Tetapi dengan doa itulah Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Sehingga hamba Abraham ini dipertemukan dengan Ribka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa kesuksesan yang ada di depan dapat berhasil karena dorongan Tuhan yang berada di belakang kita. Siapa kita ini? Kita adalah manusia yang penuh kekurangan, banyak kelemahan, keterbatasannya sebagai manusia. Tetapi yang tidak terbatas yaitu milik Tuhan. Yang tidak pernah lemah adalah Tuhan. Yang membuat jalan kita berhasil, apapun yang kita kerjakan berhasil, bukan semata-mata kita cakap, tetapi Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan lakukan. Sehingga kita melihat campur tangan Tuhan begitu luar biasa, sehingga membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Puji Tuhan, pada pagi hari ini mengingatkan kita
bahwa sesungguhnya apapun yang kita alami, terkadang kita menghadapi kendala-kendala seakan-akan itu mustahil. Tetapi waktu kita berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Dan tepat pada waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kita harus percaya dan yakin Immanuel, Tuhan beserta kita, itu selalu ada dalam saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kembali kita menyadari bahwa Immanuel itu sungguh ada dalam kehidupan kita. Dengan penyertaan Tuhan, kita menjadi pribadi yang kuat. Kita menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita diingatkan kembali dan kita terus berharap sepenuhnya kepada Tuhan agar Tuhan turut campur tangan dalam segala perkara kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Immanuel sungguh nyata dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami terus berseru kepada Engkau. Kami terus berharap kepada Engkau. Karena kami manusia penuh kekurangan dan kelemahan Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu setiap saat. Kami membutuhkan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam segala apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.